Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Alhamdulillah, sebentar lagi pendaftaran resmi CPNS 2021 akan dibuka. Nah, penting bagi teman-teman untuk memilih formasi dengan benar dan tepat. Di video kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara memilih formasi dan pertimbangan apa yang harus kita pikirkan untuk memperbesar peluang kelulusan. Pertama sekali, pastinya kita masing-masing udah tahu kan ya, jurusan atau kualifikasi pendidikan kita. Nah, mulai dari sekarang, cari-cari informasi sebanyak mungkin. Apa saja formasi yang relevan dengan jurusan pendidikan teman-teman semua. Jangan sampai salah ya, harus jelas-jelas tamatan apa, jurusan apa. Karena dari pengalaman sebelumnya, banyak yang gagal sebelum bertanding. Karena apa? Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang diterima. Bahkan malah ada loh yang sampai lulus ke pemberkasan akhir dan ternyata kualifikasi pendidikannya salah. Loh, ini sayang sekali bukan? Harus gagal di akhir karena masalah ini. Jadi teman-teman pastikan dulu mulai dari sekarang kumpulkan informasi yang valid tentang formasi yang sesuai dengan jurusan kita. Nah, teman-teman bisa searching di internet atau bisa lihat-lihat pengumuman tahun sebelumnya, formasi apa yang dibuka dengan kualifikasi pendidikan apa. Nah, setelah formasi resmi keluar Maret atau April ini, teman-teman harus berusaha agak keras nih untuk merinci. Kalau perlu list dalam bentuk tabel agar lebih gampang membandingkan instansi A, jurusan A, dan berapa yang diterima. Setelah punya info lengkap, baru kita bandingkan masing-masingnya dengan memperhatikan peluang. Nah, ini yang paling penting. Apa aja yang perlu kita bandingkan gitu. Yang pertama, bandingkan jumlah yang diterima dengan jumlah yang melamar. Yang kedua, bandingkan nilai-nilai kelulusan minimal tahun lalu di instansi tersebut. Yang ketiga, pantau lokasi penempatan. Nah, cuman ada 3 poin nih yang harus kita bandingkan. Mari kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, bandingkan jumlah yang diterima dengan yang dilamar. Nah, untuk membandingkan, tentu kita harus tahu terlebih dahulu ya, jumlah yang diterima di formasi tersebut. Biasanya, kementerian atau lembaga, rata-rata jumlah formasi yang diterima itu lebih besar dari jumlah formasi provinsi atau kabupaten. Cuman kondisi seperti ini itu tidak mutlak, tapi sebagian besar seperti itu. Contoh, penerimaan dokter di Kemenkes, di Kemenkumham, itu jumlahnya lebih banyak dari penerimaan dokter untuk provinsi atau kabupaten tertentu. Pada tahun 2019, di Kemenkumham aja itu ada penerimaan 49 orang dokter umum. Sedangkan untuk Kabupaten A itu terbanyak penerimaan dokter umum hanya 5 di RSUD dan paling sedikit itu 1 orang di puskesmas. Selanjutnya, setelah tahu jumlah formasi, kita harus tahu jumlah pelamar. Pada tahun 2018 dulu, kita masih bisa lihat berapa jumlah pelamar yang udah mendaftar per waktu kita mengakses websitenya. Nah, bila kondisi seperti ini berlaku tahun ini, bisa kita akali dengan mendaftar di hari-hari terakhir, seperti 3 atau 4 hari terakhir, sehingga kita bisa melihat terlebih dahulu
instansi dan formasi mana yang peminatnya tidak terlalu banyak gitu. Namun di tahun 2019 kemarin udah enggak bisa lihat lagi jumlah yang mendaftar di suatu instansi untuk formasi tertentu. Jadi untuk menyiasatinya adalah dengan melihat jumlah pendaftar di tahun-tahun sebelumnya. Misal kita ingin mendaftar di Kabupaten A. Nah, kita lihat dulu Kabupaten A itu membuka berapa formasi seperti itu dan berapa banyak pelamarnya. Nah, dari situ kita dapat mengkalkulasikan instansi dengan kualifikasi pendidikan kita itu peluang yang lebih besar lulusnya itu ada di mana. Biasanya sih untuk pelamar, daerah perkotaan akan lebih banyak peminatnya dibanding dengan daerah di kabupaten. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan mana peluang yang lebih besar untuk lulus. Kawan-kawan carilah daerah yang pelamarnya sedikit dengan penerimaan yang lebih banyak agar peluang lulus bertambah. Poin kedua, bandingkan nilai-nilai kelulusan minimal tahun lalu di instansi tersebut. Maksudnya, di instansi tersebut, nilai minimal SKD yang lanjut ke SKB itu minimal berapa gitu. Biasanya akan kurang lebih sama dengan nilai yang tahun-tahun sebelumnya. Saya contohin lagi ya, dokter misalnya. Dokter yang melamar di Kemenkes tahun 2019 kemarin, nilai paling kecil yang lulus di sana rata-rata 400-an untuk SKD. Nah, dibandingkan dengan daerah, carilah yang minimal nilai kelulusannya tahun lalu tidak terlalu tinggi. Misal cari yang 350-an, SKD-nya udah lanjut ke SKB atau 360-an. Nah, seperti itu. Poin ketiga, pantau lokasi penempatan. Nah, ini cukup penting. Untuk Pemprov, Pemda atau Pemko yang membuka beberapa formasi dengan jurusan dan kualifikasi pendidikan yang sama bisa juga menjadi catatan penting untuk kita gitu. Misal di Kabupaten A menerima dokter umum untuk 1. Puskesmas A sebanyak 2 orang, 2. Puskesmas B sebanyak 2 orang, 3. Puskesmas C sebanyak 1 orang. Ini saya contohkan yang untuk dokter umum dan puskesmas. Bisa jadi sih guru untuk sekolah, misalnya SMA 1, SMA 2, SMA 3 di kabupaten tersebut. Itu. Contohnya bisa disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Nah, dari data ini kita harus tinjau daerah masing-masing puskesmas. Ketiga puskesmasnya kita lihat. Apakah daerahnya jauh dari ibu kota kabupaten, bagaimana fasilitasnya, pokoknya semuanya kita lihat itu. Karena ada kebijakan atau akan ada kemungkinan seseorang dapat dipindah formasi pada kualifikasi pendidikan yang sama dalam lingkungan provinsi, kabupaten, atau kota tersebut. Misal nih, kita memilih formasi dokter umum di Puskesmas A yang berada di ibu kota kabupaten. Ternyata peminatnya di sana banyak dan saat ujian SKD kita lulus, cuman enggak masuk perengkingan 6 besar. Misal kita berada di urutan ke-7. Nah, karena Puskesmas C tidak ada yang lulus passing grade SKD atau bisa jadi tidak ada pelamar, maka kita yang nomor 7 di Puskesmas A berkemungkinan akan dipindahkan ke formasi Puskesmas C dan tetap lanjut SKB. Posisi seperti ini akan sedikit menguntungkan untuk dilamar. Cuma kita harus siap dengan kondisi daerah tersebut gitu. Makanya dari awal kita harus meninjau semua formasi dengan kualifikasi pendidikan yang sama di satu daerah.
Nah, dengan pertimbangan 3 tadi, maka pilihan kita akan mengerucut menjadi satu formasi di satu instansi tertentu. Kalau pengalaman pribadi saya, sebaiknya mendaftar tidak harus buru-buru di awal pembukaan, misal di tengah-tengah saja. Tapi persyaratan tetap harus dilengkapi secepat mungkin, kalau bisa sih dari sekarang. Untuk persyaratan itu bisa dilihat kurang lebih akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Silakan teman-teman cek. Di postingan ini juga ada mulai sekarang apa-apa data yang salah, misalnya nama yang tidak sesuai KTP dengan ijazah, atau apa-apa yang kurang data di kita, perbaiki dari sekarang. Tidak apa-apa berlebih daripada kurang. Semoga semua usaha dan doa kawan-kawan dibalas oleh Allah dengan kelulusan tahun ini. Amin. Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.